Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Alfat Rizky. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Pemirsa, mengawali TVR 17 pada sore hari ini, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti meminta pemerintah untuk mencari solusi pemberian insentif bagi dosen agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Pemberian tunjangan kinerja dan remunerasi kepada dosen di perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH dan Badan Layanan Umum harus diatur secara jelas. Komisi 10 DPR RI mendorong agar pemerintah segera membentuk aturan turunan, mengingat hal ini berkaitan dengan kesejahteraan para dosen. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Mai Esti Wijayanti meminta pemerintah untuk mencari solusi pemberian insentif bagi dosen agar tidak menimbulkan ketidakadilan. Pasalnya, terdapat ketimpangan antara nilai remunerasi yang diterima dosen pada PTNBH dan Badan Layanan Umum dengan tukin yang diatur dalam Perpres Nomor 19 Tahun 2025, di mana nominal remunerasi masih di bawah nilai tukin. Untuk itu, diperlukan aturan turunan bagi PTNBH, mengingat penerima remunerasi tidak dapat sekaligus menerima tukin. Tukin sudah keluar perpresnya, tinggal tindak lanjutnya. Apakah itu tindak lanjutnya? Masih perlu dibuat aturan-aturan berikutnya untuk bisa segera direalisasikan. Tetapi pegangan untuk 2025 jelas sudah ada dan sudah ditetapkan. Bagaimanakah dengan dosen yang kampusnya sudah memberikan remunerasinya? Nah, ini kan artinya harus ada aturan berikutnya untuk bisa mengatur hal ini. Mai Esti mendorong terbitnya Perpres Nomor 19 Tahun 2025 terkait tukin pegawai di lingkungan Kementerian Pendidikan, Budaya, Sains dan Teknologi untuk dapat segera diikuti dengan diterbitkannya peraturan turunan seperti petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan harapan dosen dapat segera menerima tukin. Dari Sumatera Barat, Helmi Darmawan, TVR Parlemen, melaporkan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar Basnas Provinsi Sumatera Utara harus bergerak dan tidak hanya mengandalkan Pemda untuk mengumpulkan zakat, melainkan harus memikirkan berbagai langkah inovatif. Basnas Provinsi Sumatera Utara melaporkan, potensi zakat paling tinggi yang berhasil dikumpulkan mencapai sekitar 17 miliar rupiah. Komisi 8 DPR RI mengimbau Basnas Provinsi Sumatera Utara bergerak lebih aktif dan inovatif sehingga bisa mengumpulkan nilai zakat yang lebih besar. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Ansori Siregar menyayangkan potensi zakat yang berhasil dikumpulkan Basnas Sumatera Utara hanya mencapai 17 miliar rupiah. Sementara beberapa provinsi di Jawa sudah mencapai angka triliunan. Padahal, Sumatera Utara memiliki potensi muzaki yang cukup banyak dengan latar belakang profesi di berbagai sektor potensial. Basnas Provinsi Sumatera Utara harus bergerak dan tidak hanya mengandalkan Pemda untuk mengumpulkan zakat, melainkan harus memikirkan berbagai langkah inovatif dalam menggerakkan kesadaran umat Islam dalam menyalurkan zakat. Ini yang kita inginkan bisa bergerak gitu ya. Saya kira tidak ada alasan untuk tidak bergerak. Saya kira tidak ada alasan untuk tidak punya inovasi. Tapi dia perlu membuat terobosan baru. Bisa ke pemerintah, bisa juga dia ke swasta gitu. Apalagi Sumatera Utara ini tolok ukur dari Provinsi Sumatera. Pengusaha-pengusaha, konglomerat-konglomerat istilahnya yang untuk entah sawit, entah karet, juga dari perikanan dan lain-lain. Saya kira Sumatera Utara tidak ketinggalan gitu. Saya kira perlu terobosan-terobosan baru. Ansori Siregar menyarankan Basnas Provinsi Sumatera Utara mempelajari tata cara dan tata kelola dari Basnas Provinsi lain yang berhasil mengumpulkan zakat dalam jumlah besar setiap tahunnya. Semakin banyak zakat yang terkumpul, maka bisa semakin membantu umat yang layak menerima zakat. Dari Sumatera Utara, Nuki Tampu Bolon, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota BKSHP DPR RI Jazuli Juwaini berkomitmen bahwa delegasi Parlemen Indonesia mendukung two-state solution sebagai salah satu resolusi yang berhasil diadopsi dalam sidang IPU. Konflik bersenjata Palestina dan Israel yang berkepanjangan sebabkan puluhan ribu korban tewas dan mengganggu perdamaian dunia. Dalam sidang umum IPU ke-150,
BKSAP DPR RI tegaskan dibentuknya resolusi Two-State Solution yang diharapkan dapat mengakhiri serangan Israel dan mewujudkan kemerdekaan Palestina. Anggota BKSAP DPR RI Jazuli Juwaini berkomitmen bahwa delegasi Parlemen Indonesia mendukung Two-State Solution sebagai salah satu resolusi yang berhasil diadopsi dalam sidang IPU. Perjuangan untuk kemerdekaan Palestina merupakan amanat konstitusi negara Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Two-State Solution akan mengedepankan pembentukan negara Palestina yang berdaulat dan berdampingan dengan Israel, di mana Yerusalem Timur sebagai ibu kota Palestina. Konflik yang ada di Israel dan Palestina ini dengan solusi dua negara. Tentu ini berat juga bagi Palestina sebenarnya karena Israel ini kan datang menjajah mereka. Tetapi kita harus berpikir realistis bagaimana caranya agar berhenti mereka melakukan genosida, membantai anak-anak tak berdosa. Solusi dua negara ini adalah salah satu solusi yang mendekati keadilan. Resolusi dua negara untuk Palestina diadopsi pada sesi akhir sidang umum IPU ke-150 setelah melewati kesepakatan bersama dengan grup geopolitik. Walaupun negara Swedia dan Jerman menolak atas resolusi tersebut, BKSAP DPR RI tetap perjuangkan resolusi Two-State Solution sebagai jalan keluar atas serangan Israel yang terus-menerus terhadap Palestina. Dari Uzbekistan, Hilman Hidayat, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, DPR RI mengingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru memberlakukan pencabutan moratorium PMI ke Arab Saudi tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas dan konkret bagi pekerja Indonesia. Pencabutan moratorium harus didukung dengan perbaikan dasar hukum terkait tata kelola guna memastikan hak-hak PMI terpenuhi. Pemirsa, kami hadirkan informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabena. Itulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak, maju menembus batas. Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Pemirsa, revisi Undang-Undang PMI akan membahas penyelesaian berbagai persoalan yang seringkali dihadapi PMI, mulai dari ketidakadilan gaji, masalah kesehatan, kurangnya perlindungan hukum, hingga perdagangan orang. Apalagi PMI juga kerap mengalami masalah lewat praktik penempatan yang dikendalikan para sindikat dan juga mafia. Pemirsa, simak liputan mendalam yang telah disajikan oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen untuk Anda. Pada tahun 2025 ini, pemerintah berencana mencabut kebijakan moratorium pengiriman pekerja migran Indonesia ke Arab Saudi yang sudah berlangsung sejak 2015 lalu. Moratorium pengiriman PMI ke wilayah Timur Tengah didasari karena maraknya tindakan kekerasan dan minimnya perlindungan hukum bagi PMI di Arab Saudi, sehingga menyebabkan berbagai kasus eksploitasi, kekerasan, hingga pelanggaran hak asasi manusia para pekerja migran. Menanggapi hal tersebut, DPR RI ingatkan pemerintah untuk tidak terburu-buru memberlakukan pencabutan moratorium PMI ke Arab Saudi tanpa adanya perlindungan hukum yang jelas dan konkret bagi pekerja Indonesia. Bersamaan dengan itu, DPR RI telah menyepakati revisi Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau PPMI untuk menjadi usul inisiatif DPR RI. Anggota Komisi 9 DPR RI Edi Wuryanto menegaskan, pencabutan moratorium harus didukung dengan perbaikan dasar hukum terkait tata kelola guna memastikan hak-hak PMI terpenuhi sehingga perlindungan yang mereka peroleh dapat lebih optimal. Yang perlu diperhatikan, jangan hanya fokus pada penempatan. Yang lebih penting adalah perlindungannya, karena sebagian besar pekerja migran Indonesia yang di Arab Saudi itu bekerja di sektor informal. Mengapa dulu di moratorium? Karena negara tidak mampu lagi untuk menangani persoalan-persoalan yang demikian banyak di Arab Saudi. Sementara itu, anggota Balik DPR RI Gamal Albin Said menekankan, revisi Undang-Undang PPMI akan membahas penyelesaian berbagai persoalan yang seringkali dihadapi PMI, mulai dari ketidakadilan gaji, masalah kesehatan, kurangnya perlindungan hukum, hingga ancaman perdagangan orang. BP2MI mencatat sejak 2020 hingga 2024, sebanyak 110.000 PMI alami masalah. Sementara sebanyak 95% PMI menjadi korban penyelundupan hingga tindak pidana perdagangan orang. Nah, mungkin selama ini pemerintah fokus ke perlindungan, tapi belum secara extremely efektif ya menganalisis termasuk menjalankan fungsi penempatan ya dengan proporsional, tepat dan efektif. Sehingga saya pikir kita perlu bagaimana regulasi ke depan melihat dua aspek ini dan menjadi salah satu fokus yang perlu dilakukan pemerintah secara efektif. Salah satu persoalan utama terkait pekerja migran Indonesia adalah tingginya angka PMI non-prosedural yang berangkat ke negara penempatan yang mencapai 5 juta orang. Adapun penyebab keberangkatan PMI non-prosedural antara lain karena banyaknya calo yang menawarkan kemudahan bekerja di luar negeri, serta minimnya sosialisasi dan prosedur pemberangkatan PMI yang berbelit-belit. Melalui RUU PPMI, persoalan PMI non-prosedural dapat dicegah melalui penguatan kebijakan agar pekerja migran Indonesia mendapat jaminan perlindungan ketika bekerja. Anggota Balik DPR RI Inyoman Parta mendorong pemerintah melakukan diplomasi bilateral dan multilateral termasuk memberikan amnesti bagi PMI yang berangkat secara non-prosedural agar dapat dilindungi dan dilayani oleh pemerintah. Ini yang harus menjadi pusat perhatian dari perubahan undang-undang ini, bahwa selanjutnya setelah undang-undang ditetapkan tidak boleh lagi ada warga negara yang bekerja secara ilegal karena kontribusi mereka besar dalam bentuk devisa. Yang kedua, risikonya jadi sangat tinggi. Ketika mereka ilegal selanjutnya adalah risikonya itu sudah menunggu. RUU PPMI termasuk ke dalam prioritas legislasi 2025. Dengan rincian terdapat 29 poin perubahan. DPR RI berharap Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang telah dinaikkan statusnya menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dapat bekerja optimal dengan memberikan pelayanan dan mengatur tata kelola yang lebih efektif bagi PMI. Pemirsa, tingginya utang BUMN Karya hingga kuartal 1 tahun 2025 menjadi keprihatinan Komisi 6 DPR RI. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak. Langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Segala hal ada di luar sana. Lalui rintangan, terus bergerak. Maju menembus batas.
Jelajahi dan buktikan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu pembicaraan tingkat 2 pengambilan keputusan atas rancangan undang-undang tentang perubahan kedua. Halo pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya sedang berada di Desa Wairebo. Ketika aspirasi rakyat didengar, kami hadir sebagai media referensi Indonesia. Pemirsa, peningkatan utang BUMN karya yang mencapai 181 triliun rupiah disinyalir menjadi dampak dari maraknya pembangunan infrastruktur selama 10 tahun terakhir yang tak diimbangi dengan pendapatan yang diperoleh BUMN tersebut. Bagaimana Komisi 6 DPR RI memandang kondisi tersebut dan bagaimana skema penanganan yang ideal untuk penyehatan BUMN karya tersebut? Untuk selengkapnya berikut laporan rekan kami Anggun Oktarini dari Gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Silakan Anggun. Ya, halo apa kabar pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Anggun Oktarini. Saat ini saya sedang berada di depan ruang rapat Komisi 6 DPR RI Senayan, Jakarta. Pemirsa, seperti yang kita ketahui saat ini sedang marak diperbincangkan terkait dengan hutang BUMN yang menyentuh angka 181 triliun. Ini jika kita melihat perbandingannya ini jauh lebih besar dari periode sebelumnya. Dan diindikasi bahwa ini diakibatkan oleh pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia selama 10 tahun terakhir. Namun pemirsa, kita akan melihat bagaimana anggota dari Komisi 6 DPR RI sendiri melihat fenomena ini, dan saat ini saya sedang bersama dengan salah satu anggota yaitu Bapak Subari dari fraksi Nasdem. Halo Pak, kabar Bapak? Ya baik, Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, kita mengetahui ini sedang marak sekali diperbincangkan bahwa ada hutang BUMN di angka 181 triliun dan diperbincangkan oleh masyarakat luas bahwa ini akibat dari pembangunan infrastruktur yang ada di Indonesia ini selama 10 tahun terakhir. Bagaimana dari Komisi 6 sendiri melihatnya Pak? Ya, kalau menanggapi soal hutang BUMN khususnya BUMN karya ya kan, BUMN karya. Memang ya kita akui bahwa selama era 10 tahun ini BUMN mendapatkan penugasan yang cukup besar soal infrastruktur. Nah, tentunya ada dampaknya juga ya. Karena apa? Infrastruktur yang cukup besar itu posisi BUMN karya tentunya tidak mampu untuk membiayai dirinya sendiri untuk melaksanakan infrastruktur yang ditugaskan itu. Kalau tidak ada supporting dari penugasan, artinya dana negara atau dana pemerintah melalui APBN yang disupport atau diberikan melalui PMN kepada karya-karya tersebut ya, BUMN karya tersebut. Itu bisa jadi salah satunya. Tetapi untuk mengurai itu tentunya tidak bisa hanya semata-mata soal infrastruktur, soal penugasan infrastruktur, tapi juga ke depan itu mesti harus dilakukan sebuah efisiensi ya, efisiensi seperti contoh yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, efisiensi di mana BUMN karya itu sudah mempunyai aset-aset yang dalam rangka mendukung infrastruktur kan ya mengeluarkan aset yang untuk spotting, umpamanya bikin pengolahan beton, pengolahan pabrik baja, macam-macam lah. Nah, itu kan ada ya dana yang dikeluarkan untuk investasi yang jangka panjang. Nah, ketika infrastruktur itu berhenti, otomatis itu akan menjadi beban. Itu salah satunya. Dan beberapa anak perusahaan yang membuat anak perusahaan untuk mensupport infrastruktur yang cukup besar itu. Nah, oleh karena itu kemarin kami menyarankan agar dilakukan efisiensi. Kalau perlu, kalau memang sudah tidak diperlukan ataupun mungkin sudah sudah nggak layak atau apa, ya minta izin untuk dilepas atau dijual sehingga bisa menutup utang tersebut. Nah, kemudian juga kita lihat BUMN karya itu juga membuat anak-anak cabang atau anak perusahaannya, bahkan cucu-cucu perusahaan. Nah, coba itu dievaluasi karena jangan sampai cucu-cucu ataupun anak-anak perusahaan bahkan cicit perusahaan itu membebani induk, membebani induk perusahaan. Nah, itu perlu dievaluasi. Nah, kalau memang itu membebani ya dilepas. Tapi kami berharap juga pemerintah memberikan perhatian lah
perhatian apakah untuk melakukan efisiensi, apakah mereka langsung dari berapa 7 atau berapa bulan karya itu dia direvitalisasi, dikecilkan atau dijadikan holding. Nah, holding lebih kecil lagi sehingga masing-masing punya investasi, punya aset macam-macam itu kan bisa lebih dimaksimalkan. Ya. Bapak, ini kalau kita melihat dari tadi penjelasan Bapak ini sampai dengan ada cucu perusahaan itu sendiri dari BUMN ini ya. Nah ini kan apakah Bapak atau Komisi 6 sendiri melihat bahwa adanya kesalahan tata kelola dari tubuh BUMN itu sendiri sehingga menyebabkan pengelolaan yang mungkin bisa menyebabkan hutang sebesar ini Pak? Ya saya kira kita Komisi 6 atau lembaga parlemen tidak bisa serta-merta menuduh bahwa itu salah pengelolaan atau apa. Itu ya yang benar atau proses itu bisa kita nilai ketika sudah dilakukan audit. Nah kita lihat audit tahunan dari BPK kayak apa. Nah kemudian kalau itu BPK ataupun Badan Keuangan itu melakukan audit kinerja, ya kita bisa lihat dari situ. Nah, kan kita mengetahui nih Bapak tadi memberikan beberapa solusi yang mungkin bisa diajukan oleh Komisi 6. Ini kita juga melihat bahwa ada Danantara. Apakah Danantara bisa digunakan juga Pak untuk menyelesaikan permasalahan hutang dari BUMN ini sendiri? Ya, justru nih ketika nanti Danantara itu sudah berjalannya, sudah berfungsi, nah inilah bagian pemerintah, peran pemerintah melalui tangan BUMN. Yang mana Danantara diberikan kekuasaan untuk menggunakan aset-aset negara yang dipisahkan. Bisa itu kebijakan, bisa. Tapi kan harus ada satu review ataupun evaluasi ataupun audit baru kita masuk. Ya. Kalau serta-merta nutup utang 180 triliun, ya nggak bisa begitu. Itu uang negara, uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan gitu ya. Komisi 6 optimis Pak bisa diselesaikan dengan Danantara kalau ya kita sebagai bangsa dan negara harus optimis, jangan pesimis ya. Janganlah, optimis lah ya. Baik Bapak, terima kasih Bapak atas waktunya. Ya. Baik pemirsa, tadi itu perbincangan kita dengan salah satu anggota Komisi 6 di DPR RI Senayan Jakarta. Kita mengetahui bahwa penyelesaiannya itu ada berbagai macam unsur dan juga cara yang bisa diajukan untuk pemerintah itu sendiri. Dan salah satunya mungkin bisa menggunakan Danantara. Tapi bagaimana prosesnya ini masih menunggu hasil dari rapat Komisi 6 di Senayan Jakarta. Dan saya Anggun kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Anggun, dan selanjutnya pemirsa apa saja yang menjadi sorotan di media online nasional pada hari ini. Usai jeda tetaplah di TVR 17. Bapak Ibu ini kan orang-orang pintar setaunya saya di Kemendikbud. Ya, hakim yang memutuskan vonis bebas mereka sakit semua. Kalau memang ada yang terlibat, langsung pecat Pak, langsung beri sanksi. Usulkan. Saksikan dari ruang sidang hanya di TVR Parlemen. Yuk kita kenalan dengan anggota DPR RI periode tahun ini. Dari depan kursi. Di balik kursi. Gini, di balik kursi. Aku ingin menjadi sesuatu yang mungkin bisa kau rindu. Acap kahiji, rukun sakabehna. Gitulah pokok nama. Semakin penasaran kan bagaimana kiprah karir politiknya? Hanya di TVR Parlemen.
Kembali di TVR 17, pemirsa, kali ini kita masuk ke segmen media online nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan. Bersama rekan kami Nazia Sudirja, silakan Nazia. Terima kasih rekan Alfat dan selamat sore pemirsa. Kali ini kita akan membahas berita yang menjadi headline di media online nasional pada hari ini. Kita langsung saja pemirsa pada berita pertama, yakni rupiah melemah dan IHSG anjlok. Puan minta pemerintah segera mitigasi untuk jaga perekonomian. Dapat Anda saksikan di layar kaca Anda pemirsa. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani menyoroti melemahnya nilai tukar rupiah yang kini telah berada pada angka Rp17.000 per dolar Amerika Serikat. Puan mendorong adanya langkah-langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak pelemahan rupiah terhadap kehidupan rakyat. Ketua DPR RI meminta pemerintah untuk segera mengambil langkah-langkah strategis dan konkret guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sehingga dapat menjaga perekonomian yang tetap kondusif. Puan memastikan DPR melalui fungsi konstitusionalnya akan terus bergotong royong bersama pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta meningkatkan daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Lebih lanjut pemirsa, Puan menegaskan kestabilan ekonomi bukan hanya tentang angka-angka di pasar saham, melainkan juga tentang kepastian hidup bagi jutaan rakyat kecil. Kita beralih ke berita selanjutnya yang juga menjadi headline di media online pada hari ini pemirsa, yaitu relaksasi TKDN momentum perkuat industri nasional semakin berkualitas. Dapat Anda saksikan lagi di layar kaca Anda pemirsa. Pemerintah Amerika Serikat memprotes kebijakan pemerintah Indonesia terkait penerapan kebijakan tingkat komponen dalam negeri atau TKDN yang dibuktikan dengan adanya kebijakan tarif timbal balik. Menanggapi hal tersebut, pemirsa, anggota Komisi 12 DPR RI Edi Suparno menegaskan kebijakan TKDN bukan upaya proteksionisme, melainkan inisiatif pemerintah untuk membangun industri dalam negeri agar pasar domestik mampu bertahan di tengah gempuran tantangan globalisasi. Edi meyakini strategi Presiden Prabowo dalam menghadapi kebijakan proteksionisme Amerika Serikat akan memperkuat posisi Indonesia dalam ekonomi global. Edi mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat hilirisasi sebagai upaya menambah nilai dari produk mineral dan sumber daya alam di Indonesia. Sebagai informasi pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan agar aturan TKDN diubah dan dibuat lebih fleksibel dalam agenda sarasehan ekonomi di Jakarta Pusat Selasa lalu. Ia menyampaikan jika ketentuan TKDN tetap dipaksakan justru membuat Indonesia kalah kompetitif dengan negara lainnya. Baik pemirsa, itu tadi headline di media online pada hari ini, yaitu rupiah melemah dan IHSG anjlok. Puan minta pemerintah segera mitigasi untuk jaga perekonomian, serta relaksasi TKDN momentum perkuat industri nasional semakin berkualitas. Sekian dari saya Nazia Sudirja, kembali ke rekan Alfat. Baik, terima kasih rekan Nazia yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Pemirsa, segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Alfat Rizky beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia.